nempel di sini ya, Le. Yang bagian ini nempel di bagian sini. Nah, seperti ini. Dia tidak boleh terberi double ring. Nah, kenapa harus double ring, Le? Bagian lubang dalam supaya nanti saat tebelnya pas, Le, sesuai perkiraan yang tadi ya. Ini masih tingkat aman dalam pengoplingannya. Apabila ini hilang, akan menggunakan batang klep. Akhirnya saya putar. Nah, dia itu tidak ikut muter. Nah, ketika kopling kita lepas seperti ini, dia itu ikut. Nah, tandanya apa? Kopling ini sudah normal. Oke, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, ini adalah crankcase CB ya, yang minta di setting buat touringan itu loh ya. Nah, mudah-mudahan tahu video ini ya, ataupun bisa cek di video sebelumnya, nanti Lemono akan memberikan linknya. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini kita ingin memasang bagian bak kopling, Le. Nah, bagian bak kopling ini yang perlu sangat diperhatikan adalah jalur oli ya, dikarenakan dari drive gearnya ini memakai belian yang per 6 itu loh ya, yang per 6 itu. Kemudian di sini Lemono membuka dari pompa oli dan terjadi seperti ini, Le ya. Di sini menjadi oblak parah. Nah, untuk pengganjilan ring ini sudah ada linknya juga ya. Ketik saja di bagian pompa oli ya, pompa oli itu nanti akan muncul cara pengganjilan ini supaya dia itu rapat. Nah, itu terbukti awet ya. Tetapi dikarenakan Lemono sering bilang bahwa ukuran itu memang penting, tetapi kondisi yang di depan kita ini yang perlu kita pentingkan lagi. Karena ya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah andaikan saja ini kita ganjel ring, kan kita juga harus memperhatikan ketebalan ring itu berapa. Tidak harus sama seperti di video Lemono, karena ketebalan ini nantinya kebutuhan akan berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini oblak parah. Nah, setelah Lemono buka, itu terjadi seperti ini, Le. As ini sebenarnya masih orsinil ya. As ini sebenarnya masih orsinil dan saya sangat suka dengan ini ya. Tetapi sayangnya di bagian sini kita perhatikan. Nah, yang Lemono sayangkan adalah kenapa dia itu digerinda muter ya. Ini digerinda muter, Le. Nah, ini digerinda, kelihatan ya lukanya. Nah, itu bekas gerindaan. Nah, sehingga menyebabkan dari gerindaan ini alhasil si gigi ini menjadi longgar. Nah, menjadi longgar banget lah ini. Ini menjadi longgar banget ya. Lemono selalu menyarankan apabila untuk pompa oli ini jangan ibarat kata jangan main-main ya untuk si pompa oli ini, karena ini nanti akan fatal, berakibat fatal pada motor ya. Nah, ini menyebabkan goyang banget. Nah, ini nanti apabila Lemono paksakan pasang, nah sebentar, Lemono paksakan pasang seperti ini, kemudian kita pasang dan kemudian kita pasang dari tutupnya ini. Oke, akan menghasilkan ya, sebentar. Nah, saat Lemono paksa pasang itu, maka mengakibatkan gigi ini lama-kelamaan akan jebol ya. Sedangkan di video Lemono itu asnya ini masih kencang dengan giginya ini, itu saja masih diganjil. Nah, ini oblak parah, Le ya. Ini oblak parah, ke kanan ke kiri oblak parah, kemudian ke depan ke belakang juga oblak parah. Nah, apabila askruk ini berputar ya, askruk ini berputar kencang, maka nanti saat membawa beban oli, maka lama-kelamaan si gigi ini akan ambrol ya, si gigi pompa oli ini akan menjadi ambrol. Nah, langkah kemudian, nah ini kan awalnya tidak apa-apa, Le. Ya betul, tidak masalah dan tidak ada masalah apa-apa. Awalnya memang betul seperti itu, Le, dikarenakan ini kan sudah dilakukan penyetrukan. Ingat, beban putaran akan lebih berat ya, beban putaran akan lebih berat. Dengan perpaduan gigi ini maka akan berbahaya bagi jalur oli sendiri, jalur pelumasan pada kop. Pokoknya dia di bagian pompa oli ini yang mengarah ke bagian sini akan rawan. Nah, oke. Sekarang bagaimana, Le, proses selanjutnya? Ini apabila teman-teman punya copotan ataupun punya copotan dari motor lain itu bisa dipasang ya, Le. Tetapi kalau langkah daruratnya bagaimana? Langkah daruratnya ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat seret dari si ini ya. Nah,
sebentar kita las dulu ya, tak lasi dulu. Bagian yang halus ini kita beri isolasi ya. Nah seperti ini untuk menghindari terkena pakan las ya di bagian sini. Nah khusus yang halus. Nah seperti ini cara lemono ya. Nah jadinya seperti ini deh ya, jadinya kita las ujung-ujungnya saja. Nah sekarang kita gerinda atau kita rapikan lagi, kita sesuaikan dengan ini ya, si lubangnya ini. Nah oke, sekarang lemono gerinda dulu. Oke, sekarang kasteman sudah jadi ya. Nah kastemannya sudah jadi. Nah ini enggak ada goyang sama sekali ya, yang di bagian kalau kita goyang bagian asnya, dia itu tidak ada pergoyangan ya. Nah tidak ada goyangan sama sekali, tetapi dia itu enteng ya, tapi dilepas enteng ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di sini. Untuk pengasteman ini lemono tidak menganjurkan ya, tetapi yang kita perhatikan adalah di bagian selahnya bagaimana selahnya, jarak ini ya, jarak antara gigi ini ya, supaya dia itu goyang sepannya ke kanan ke kiri tidak banyak ya. Goyang kalau hanya ke kanan ke kiri tidak masalah, tetapi pada umumnya untuk penggantian gigi ini dengan as ataupun pompa oli bawaan gel ini, dia itu biasanya goyangnya enggak ke kanan ke kiri, tetapi saat dia itu terkena gigi di bagian sini, dia itu goyangnya gini. Nah lengkok-lengkok gini loh. Nah sehingga dengan putaran tinggi ribuan kali mengakibatkan dia itu nganceng celak, sehingga mengakibatkan dari gigi ini sering protol ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Lemono juga melakukan pengelasan ya di bagian sini. Nah di bagian sini lemono lakukan pengelasan karena tadi oblaknya agak parah. Nah ini bertopang ya, ini bertempat di bagian sini ya, bertempat di bagian dudukan pompanya ini ya. Jadi berposisi seperti ini ya, sebentar. Nah berposisi seperti ini ya, untuk sebagai tahanan kanan dan yang sebelah kiri sini apabila disatukan. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya, apabila as ini masih utuh punyanya GL, itu sudah ada videonya khusus saat pengganjelan ya. Saat pengganjelan di bagian ring itu sudah ada caranya khusus ya, kita ikutkan. Dia itu bentuknya seperti ini. Nah itu sudah ada videonya. Karena as ini modelnya macam-macam, jadi tidak perlu patokan berapa mili, tetapi kita perhatikan model dari asnya ini, kemudian kita beri ring di bagian situ, sudah ada videonya khusus. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Nah di sini lemono menyiapkan ring 2 ya. Nah ring 2 dia itu muternya tetap lancar, tetapi goyangnya itu ke kanan ke kiri, tidak belok-belok gini le ya. Nah karena pada umumnya, nah ini kan sepan sekali tadi. Nah ini sepan sekali. Nah goyang ke kanan ke kiri umum. Nah tadi kan oblak banyak banget. Nah muternya juga terjadi lancar ya. Nanti kita baut dan kita putar menggunakan ini ya, menggunakan gigi bagian askruk ini ya. Sekarang kita pasang dulu, kita lepaskan dulu dan kita pasang ya. Karena jalur oli ini sangat penting sekali ya apabila kita melakukan pembongkaran motor. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan hal-hal sederhana ini ya. Sebentar, ala koyo gak gelem. Nah oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk pemasangan di bagian gigi ini lemono berkebiasaan itu tak pasang dari asnya ini ya, supaya dia itu tidak ngancing. Nah oke, sekarang kita siapkan dari silnya ini ya. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan dari silnya ini ya. Oke, dan kemudian kita pasang. Oke, dan sekarang kita baut di bagian sini ya.
kemudian kita kencengke. Oke, yang sebelah satunya. Oke. Nah, ini mau dol ya. Ini dol, bautnya dol. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini apabila tidak bisa, nanti kita battle apa kita bikin obeng min. Oke, dikarenakan sudah posisi kenceng tetapi dia itu baut posisi di luar. Nah, ini dikhawatirkan saat gigi ini nanti berputar dia itu ada gesekan di sini ya. Maka kita lepaskan, kita tipiskan saja bautnya. Sebentar. Kita custom dulu bagian baut ini. Oke, dan customan sudah selesai, kita rapikan seperti ini ya. Nah, kita gerindas ini, kemudian kita rapikan dan kemudian kita pasang ya. Kita pasang dulu. Nah, ini nanti kalau nggak bisa di battle aja lah ya. Oke, dan sekarang kita coba kencengke. Oke, di bagian sini tidak bisa, jadi kita battle saja. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kenapa di battle lah ya? Memang kondisinya sudah battlean, mau gimana lagi. Oke, karena ngelepas baut ini susah sekali lah ya. Nah, ini karena awalnya sudah bekas battlean ya sudah, kita lanjutkan saja. Yang penting kenceng. Oke, dan cara merapikannya seperti ini. Cara merapikan bagian atas ini apabila bekas battlean. Nah, jadi seperti ini cara merapikannya, supaya dia itu benar-benar rata, tidak menyentuh bagian gigi E. Oke, nah ini apabila ragu nantinya yang lepas ya, karena battlean kurang yakin ataupun bagaimana, caranya kita lem saja ya. Kita lem bagian sini. Nah, pinggirnya saja ya, jangan merembet kemana-mana ya, jangan sampai mana-mana, pokoknya bagian pinggir, supaya dia itu meresep di bagian lubang baut sini sampai di bagian sini. Nah, ngelepasnya bagaimana ya? Apakah tidak susah? Tidak akan susah untuk melepas baut ini ya, karena terkena kontak dari kunci obeng dok, dia itu akan mekar sendiri ataupun lem ini akan rontok. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita pasang dari giginya nih. Untuk permodifan atau teman-teman kalau ini misalnya oblah as seperti tadi yang sebelum lemonolas, itu jangan menggunakan lem ya, jangan menggunakan lem karena ini jalur oli ya. Mending kalau lebih enak ya diganti saja ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita pasang. Nah, ya apakah ini nantinya aman aman, asalkan pompa di bagian dalam itu normal ya aman. Oke. Nah, karena ini fungsinya sebagai pemutar saja ya, pemutar dari gigi dalam sana. Oke, sekarang kita baut. Nah, baut standarnya seperti ini ya, menggunakan T8, ada ujungnya sini, ada halusnya. Nah, oke, kita kencengke. Nah, ini warna orinya itu kan agak ada warna merah-merah ya, seperti ini, kayak warna karat itu loh, kuning-kuning bagaimana itu warnanya ya. Sekarang kita kencengke saja. Oke.
Nah, mudah-mudahan tidak nabrak. Sekarang kita tes putarannya ya, kita tes putarannya. Oke, putaran sudah enteng ya, putaran sudah enteng. Nah, oke, kita perhatikan giginya. Oke, dan ini sudah aman di bagian pompa oli ya, di bagian pompa oli sudah aman. Dan apabila punya teman-teman asnya masih bagus, itu pengganjelan ring ada khusus videonya ya di bagian ringnya. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kemarin kan aslinya adalah ACB yang menggunakan klip kancingan itu, dan sekarang pakai baut ya. Nah, karena untuk baut sendiri ataupun dia itu as ya, dengan baut ini kan berbeda panjang. Maksudnya sebentar tak ambilkan contoh ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah as yang CB bawaan nih. Nah, kalau kita ukur dari batas ini, nah ini kan berarti di bagian sini toh. Nah, kita ukur. Nah, beda panjangnya segini deh ya. Beda panjangnya segini. Nah, bisa kita perhatikan ya, segini beda panjangnya. Oke. Nah, ini nanti kita lakukan pemotongan. Nah, kalau tidak dipotong bagaimana, Ini dikhawatirkan dikarenakan dudukan part ini ya. Ini kan ada model gini ya, modelnya untuk CB sendiri dia itu lebih masuk. Nah, untuk menghambat dia itu supaya tidak nyantol, maka kita potong saja bagian sini ya, kita potong. Ini sudah ada perakitan di CB melipir itu ya. CB melipir itu asnya tiger, tak potong bagian ini jedes. Nah, jadi cara pemotongannya seperti ini. Pemotongannya seperti ini, Nah, usahakan untuk baut ini kan ada yang agak tipis, cari saja agak yang tipis. Kalau misalnya telaten bubut atau gerinda jadi gerinda. Pokoknya cari yang agak lebih tipis. Sekarang baut ini kita masukkan ke dalam sampai mentok ya. Sebentar. Oke, sekarang kita coba masukkan kunci ini lah. Kok nggak muat? Oh, bekas gerindaan, bekas gerindaan, bekas betelan di sini ya, bekas betelan di sini. Nah, ini sebentar tak rapikan dulu ya supaya dia itu masuk. Kita gerinda dulu. Oke, penggerindaan sudah selesai, kemudian kita pasang. Nah, jadi plek ya, bautnya jadi bisa plek. Oke, sekarang kita pasang. Nah, kita kencengke, kita gunakan impact, kita tang biar tidak lari ya. Tang kenceng, kita putar pelan-pelan. Oke, kalau sudah kenceng ya, nah seperti ini jadinya ya. Ini kita akan melakukan pemotongan ya. Pemotongan ini dimiringin boleh atau seperti ini boleh, tetapi jangan lupa ditutup rapat. Ditutup rapat di bagian sini ya. Kalau misalnya sebelumnya ataupun awalnya itu mau mengganti, dipotong di bawah boleh ya, tetapi itu kalau mono pasti di atas karena harus diukur dulu di bagian atas ya. Nah, kita tutup seperti ini sampai rapat. Nah, kalau sudah rapat baru kita lakukan pemotongan di bagian sini ya. Kita geser dulu. Nah, oke, sekarang kita lakukan pemotongan. Oke, penggerindaan sudah selesai. Nah, penggerindaan sudah selesai. Dan sekarang kita buka di bagian asnya ini ya. Kita buka dulu di bagian sini. Oke, dan sudah selesai. Nah,
Apabila ini nanti masih mentok, ini bisa dipotong lagi ya, ini bisa dipotong lagi. Nah, sekira-kira itu segini ya, agak mepet segini nggak apa-apa. Nah, bautnya ini agak tipis saja ya, dibikin separuh, saya sebentar. Nah, bautnya ini dibikin separuh, dipotong separuh. Nah, apakah itu nanti kuat, Le? Ya tetap akan kuat, oleh awalnya aja kancingan nggak masalah kok. Oke, mantep toh. Nah, oke, Le, sekarang kita akan melanjutkan ke pemotongan dari bautnya ini ya, baut mur di bagian as hose coupling ini ya. Kita akan melakukan pemotongan ya, kurang lebih separuh ya, separuh di bagian sini. Kurang lebih kita lakukan pemotongan separuh. Nah, caranya kita beri double ring ya, kita beri double ring. Nah, kenapa harus double ring, Dek? Dikarenakan apabila baut ini lebih masuk lebih bagus karena tidak menabrak klaker bagian rumah pir ya. Nah, di bagian baut 4 pir itu loh, Lek ya. Nah, kemudian kalau kita tidak double ring, nanti saat dipasang itu nanti dikhawatirkan menyentuh bagian klakernya saat dipasang semua. Nah, jadi sekarang segini aja, kemudian kita potong. Nah, jadi segini ya, Lek, sudah cukup banyak. Oke, sudah cukup banyak ya, Lek, segini. Nah, sekarang kita lakukan pemotongan di bagian bautnya. Sekarang kita kencengin dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang karena ini pemotongannya lebih banyak, maka kita akan melakukan pembuntuan pada lubang AC ya. Cari kain atau apapun, kita masukkan ke bagian lubangnya sini ya, ke bagian lubang rasio nih. Nah, kita masukkan seperti ini supaya menghambat gram masuk. Nah, tadi kok nggak dibuntu, Le? Karena tadi cuman sedikit ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, baru kita akan melakukan penggerindaan ya. Sebentar. Oke, dan kita akan menggerinda ya, lurusnya as ini ya, lurusnya bagian as. Nah, untuk mata gerinda ini cari yang bagus ya, karena kalau ini sudah sobek loh ya, ini berbahaya. Itu berbahaya apabila ditekan. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita tutup kembali di bagian baknya ini ya, supaya gram-gramnya tidak nyampe kemana-mana. Kita gunting dulu. Oke, sekarang kita gunting bagian sini. Nah, kita gunting untuk memasukkan. Nah, jadi seperti ini, Dek ya, seperti ini. Pokoknya usahakan di bagian samping-samping sini tertutup kain. Oke, kalau sudah selesai, maka kita akan melakukan penggerindaan ya. Kita gerinda murnya.
Oke, penggerindahan sudah selesai, kita beri oli ya. Nah ini karena masih panas banget jadi dikasih oli. Nah kalau bahasa Jawanya biar tuwek, besinya itu biar tua. Nah, itu kalau bahasa Jawanya. Nah oke, kalau kira-kira sudah dingin baru kita rapikan ya. Kita rapikan bagian mana? Kita rapikan bagian lubang dalam supaya nanti saat dia itu kita masukkan dari asnya ini tidak terganggu dari putarannya, sehingga menyebabkan kopling nanti nyandul-nyandul ya, karena nyangkut di bagian sini ya. Biarpun di sini ada topangan klaker ya, karena bekas gelindahan itu biasanya ada tajamnya ya. Di bagian tengah sini kita rapikan saja, kita rapikan sebentar. Nah bagian ujungnya saja ya, bagian ujungnya saja, jangan sampai ke dalam. Oke, dan sudah selesai. Sekarang kita lepaskan ya, kita lepaskan, kita tiup dulu. Kita bersihkan dulu. Oke, kalau sudah bersih baru kita lakukan pelepasan. Kita tang biar nggak muter. Oke, sudah selesai dari bautnya. Nah gini jadinya ya. Jadinya seperti ini. Apakah itu kuat-kuat ya? Ini kuat ya, karena di waktu sebelumnya kan malah kancingan ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang sudah selesai dari pembikinan ini dan kita tinggal tarik bagian kainnya sini. Oke, kemudian baru kita tiup dari lubangnya. Oke, dan sekarang sudah selesai ya. Oke, dikarenakan sudah selesai di bagian sini, sekarang kita akan memproses di bagian as persneleng. Kemarin as persnelengnya itu seperti ini ya. Nah, dan minta orangnya diganti ya, diganti ini. Maksudnya yang diganti asnya bukan orangnya. Kita ganti saja, tetapi kita akan melepas dari pir-pirnya ini ya. Pir-pirnya ini ya, kita hanya mengambil asnya. Kenapa? Karena ini sudah pasangan bintangannya ya. Karena ini apabila ada beberapa itu yang diganti ininya saja itu bermasalah. Nah oke, jadi seperti itu. Kita pindah semua, kita hanya mengambil dari asnya saja ya. Sekarang kita lepaskan dulu dari as-asnya ini ya. Kita lepaskan dulu sambil kita intip sama poga. Nah oke, sama. Sekarang kita lepaskan dulu. Oke, sekarang kita lepaskan dari pirnya ini ya, kita lepas satu-satu. Nah sebentar, kita taruh sini, kemudian kita lepaskan. Oke, dan juga di bagian sini kita lepaskan juga ya, karena kita full mengambil hanya asnya saja ya, karena takutnya nanti bermasalah. Karena hal-hal sederhana dan sepele itu kalau diabaikan biasanya bermasalah pada kendaraan itu sendiri ya. Nah oke, dan di sini kita punya ringnya, nanti kita akan taruh di bagian luar sini ya. Sebentar, kita bersihkan dulu dari asnya. Oke, sekarang kita akan pindah bagian as yang aslinya ini ya, kita pindah saja. Nah ini ada ring bikinan ya di bagian sini. Nah di sini ada ring bikinan satu. Oke, pir kita taruh sini, kita ambil ininya ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian sini. Nah kita lepaskan. Oke, kita tarik ringnya. Nah untuk kancingan snap ring seperti ini kita nanti cari yang bagus kita pasang ya.
Oke, kita lepas ke. Dan sekarang kita akan memindah di bagian sini ya. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Sekarang kita buka bagian pernya sini. Nah, kemudian kita masukkan. Oke. Nah, kita masukkan seperti ini. Kalau sudah masuk, kita pasang kembali dari ringnya yang bagian sini ya, yang bagian sini, karena ini sangat penting di bagian sini ya. Nah, kemudian kita cari snap ring yang masih bagus ya, kita cari ini yang masih utuh ya, yang masih utuh kita pasang. Kita buka. Nah, sebentar, yang tumpul ditaruh di bagian bawah sini ya, yang tajam di atas supaya dia itu ngancing klik. Nah, oke. Nah, oke, kalau sudah posisi seperti ini, kalau sudah posisi seperti ini, kita pasang bagian yang atas ya, yang aslinya tadi. Oke. Dan sekarang kita pasang dari pernya. Kita cari pasangannya yang pernya aman. Kita pasang kembali dari ring yang ini tadi ya. Nah, yang ini tadi. Kemudian kita buka juga di bagian snap ringnya. Oke. Kalau sudah terpasang ya, kalau sudah terpasang baru kita pasang ring bagian sini ya. Kemudian kita coba apakah muternya dia itu mau enteng apa tidak. Oke, nah, oke, aman. Nah, baliknya aman. Oke, dan sekarang karena sudah aman, kita akan melangkah ke bagian pemasangan bintangnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan bagian bintangnya. Nah, pemasangannya caranya kita congkel seperti ini. Nah, kemudian di sini ada lubang. Nah, seperti biasa ya, di sini ada pelor. Nah, kita paske. Nah, seperti ini. Ini sudah banyak sekali di pemasangan pada motor GL ya. Sudah full banyak sekali. Nah, di motor yang CB melipir itu as rasionya ya, kita menggunakan rasio Tiger itu full sudah ada ya. Itu sudah ada full. Nah, oke, sekarang kita kencengke baut 10-annya modelnya seperti ini. Dia itu tidak ada ring di bagian atas. Sekarang kita kencengke. Kita kencengke dulu. Oke, kalau sudah kenceng ya, kalau sudah kenceng, sudah posisi netral, kemudian kita pasang dari as yang kita rombak tadi ya, menggunakan as baru. Sekarang kita pasang ya, ini ringnya limonokasi ya. Nah, bagian sini kita beri ring, kemudian kita tancepe. Nah, oke, nah sudah masuk. Dan sekarang kita akan nyoba dari persnelengnya karena ini menggunakan as baru. Oke, sekarang kita coba dari persnelengnya. Nah, oke, kita masukkan, kemudian kita persneleng. Nah, ini sudah enteng ya, tidak enteng, tandanya di bagian penggantian as tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan dari hose couplingnya ya, pemasangan dari hose coupling. Sekarang langkah awal yang kita lakukan adalah kita pasang dari hose coupling ini sendiri, dan sambil kita perhatikan ya, dikarenakan untuk crankcase CB ini, dia itu lebih muncul daripada Neotech ya, karena ini berhubungan dengan baknya nantinya ya, maka kita harus memperhatikan pelan-pelan ya di bagian sini. Nah, oke, di sini apabila terlalu masuk dan kita akan memberi ring di bagian bawah. Nah, apa sih fungsi pemberian ring di bagian bawah sini? Supaya nantinya saat terjadi oblak ataupun dia itu terjadi goyang seperti ini, dia itu kelingan ini tidak gesek di bagian sini. Apabila gesek nanti akan bunyi sek 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 sek. Nah, seperti itu akan susah dicari ya. Nah, ini biasanya gesek di bagian sini ya, dikarenakan kelingannya ini lebih tinggi daripada
standarnya pada umumnya ya. Jadi intinya kita beri ring saja supaya aman ya. Nah sebentar tak bikin ke ringnya dulu. Oke, pembikinan ring sudah selesai, kita kasih ring saja di bagian sini ya. Nah oke, kita coba kasih 2 biji. Nah kita coba beri 2 biji dan kemudian kita tancap ke. Sebentar. Nah oke, di sini apabila terlalu muncul maka kita beri 1 saja, tetapi kalau tidak terlalu muncul kita beri 2 ya. Jadi cara pengukurannya itu seperti itu ya, pelan-pelan saja. Oke, sebentar. Oke, kita coba beri 1 biji. Nah dan kemudian kita coba dari ringnya ya, ring yang bintangan itu loh Lek. Nah ring yang ini ya kita taruh sini. Oke, nah ini jangan diberi tebel ya, karena ini nanti berhubungan dengan sempitnya ruang dari si bak koplingnya ya. Apabila terlalu muncul nanti di bagian baut empatnya itu akan gesek di bagian bae ya. Jadi kita tipiskan aja, kita beri yang tipis, maksudnya kok kita tipiskan. Nah oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan memasang dari kampas koplingnya. Oke, dan sekarang kita mengganti dari yang bagian kaki 4 ini karena ini aus dalam banget ya. Nah ini kelihatan ya Dek. Nah oke, sini dalam banget, jadi kita ganti ini copotan ya. Oke, dan sekarang kita pasang dari kampasnya. Ini saran Lek Mono nantinya itu diganti kampas merek lain aja ya Mas ya. Ini soalnya untuk ini kampas bawaan hose coupling ini terlalu keset ya, dia itu terlalu keset. Jadi intinya seperti itu, ibarat kampas kopling itu masih tebal tetapi dia itu tidak bisa gigit karena keras. Nah seperti itu. Oke, dan sekarang kita pasang ya, kita pasang seperti ini. Nah yang bagian tumpul di bawah Lek. Nah mungkin yang sudah mengikuti video Lek Mono nanti akan bertanya, Lek itu biasanya kok diganti punyanya GL? Betul, itu karena kondisi ruangan sini banyak ya, karena ini menggunakan bak kopling CB ya. Jadi tergantung kondisi Lek ya, selalu Lek Mono menyebutkan tergantung kondisi ya, tidak semuanya harus seperti itu. Karena kondisi motor di depan kita itu beda-beda ya, beda-beda kondisi maksudnya. Oke, kita tata kembali. Oke, dan sekarang kita pasang. Oke, dan sudah selesai. Oke, sekarang kita rapikan. Oke, di sini kok nggak diberi oli Lek? Nggak perlu ya, nggak perlu. Nanti saat nyala sudah akan kelumasan, sudah akan terlumasi sendirinya dengan sendirinya ya. Kita paske dari titiknya. Nah, sini berarti bagian sini. Oke, nah ini ada tandanya Lek ya. Kalau Lek Mono ini ya, ini ada tandanya, ini ada tandanya ya, di bagian celah baut ini ya. Nah, sekarang kita pasang. Oke, kita pasang saja. Nah, oke Lek, dan sekarang Lek Mono akan menjelaskan sedikit. Ini punya teman-teman bisa ditaruh ataupun ditempatkan pada sini ya, tergantung. Nah ini karena oblaknya banyak ya, oblaknya banyak, untuk menghambat kopling nyandu-nyandu Lek Mono tempatkan saja pada satu posisi ya, dikarenakan ini kampasnya juga kurang sip ya. Nah oke, sekarang kita pasang dari ringnya ini. Nah untuk bautnya tadi tipis ini ya, sekarang kita pasang di bagian sini ya, kita pasang di bagian sini dan kita cek. Nah tebelnya pas Lek ya, tebelnya plus sesuai perkiraan yang tadi ya, yang kita gerinda double ringnya tadi, double ring kemudian baru kita gerinda, jadi pas. Oke, mantep toh. Sekarang kita akan kencengke dari baut ini, kita kencengke dulu.
Oke, dan sudah kenceng dan dia itu bener-bener rata ya, bener-bener rata, sip. Nah, masuk toh pembikinan baut tadi ya. Nah, oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan mengukur di bagian sini ya. Kita akan mengukur di bagian topi Meksiko nih. Nah, dikarenakan kemarin saat pembongkaran di topi Meksiko ini, nah ini adalah tempat yang titik pengapian atau PKP ya, maka kita ganti saja. Di sini terjadi retak ya, terjadi retak, maka mengakibatkan oli bocor di bagian sini. Ini untuk pelumasan bagian askruk ya, jadi sini harus benar-benar buntu dan rapat. Maka kita akan mengganti dengan yang masih utuh ya. Ini kata yang punya suruh ganti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangannya. Nah, sebelum kita pasang, kita ukur dulu panjangnya ini ya. Nah, panjangnya sama ya. Nah, cara ukurnya biar gampang seperti ini. Oke, nah sama toh, sama plug. Nah, ini sama, kemudian tingginya sini juga sama ya. Ini kurang ke sini srit. Nah, aduh, sama. Oke, nah kalau sudah sama seperti ini hanya beda model di bagian sini tok ya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, nah kita teliti di bagian sini. Ini kalau ditarik ke bagian atas ini, nah seperti ini tidak boleh ada gesekan sedikit pun ya. Ini ditarik ke atas bagian hose couplingnya. Nah, kalau sudah aman berarti dia itu sudah aman ya, tandanya sudah aman. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah, karena ini jalur oli yang sangat penting. Di video-video Lemono sudah banyak mengingatkan bahwa tutupnya ini usahakan ganti ori. Kenapa? Karena ini fungsinya supaya nantinya itu saat ini terpasang di bagian sini, di bagian baknya sini, ini kan nempel di sini ya, Le. Yang bagian ini nempel di bagian sini. Nah, seperti ini. Dia tidak boleh terlalu nekan ataupun terlalu renggang ya, karena hubungannya jalur oli ke bagian pelumasan ya, pelumasan pen setange. Nah, oke, itu akan mengawetkan pen setang apabila kita teliti di bagian-bagian ini. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari bautnya. Oke, sekarang kita pasang bautnya. Nah, itu kok nggak pakai ring, nggak apa-apa ya, nggak pakai ring nggak apa-apa ini, aman ya, aman, karena tingkat tebelnya si bagian ini, tekanan ini full ya, banyak sekali, sehingga itu aman ya. Nah, oke, dan sekarang kita coba kencengke dari asnya ini ya. Kita kencengke sebentar. Nanti kok gak masuk, Le. Oke, harusnya mau masuk. Dan kita pasang. Kok nyangkut? Nah, oke, kita coba putar. Oke, kalau sudah mau masuk baru kita gas menggunakan impact ya. Oke, apabila khawatir dengan pemasangan ini menggunakan impact, itu ada cara pembetelan khusus, sudah banyak sekali di video Lemono ya. Kalau ragu dengan impact boleh pakai betel, itu Lemono sudah memberikan cara manualnya. Tetapi apabila betel agak ragu bisa menggunakan impact ya, sudah banyak pilihan di video Lemono ya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian tutup ini ya, tutup topi Meksiko ini. Nah, oke. Jangan lupa packingnya ya, ini packing. Nah, oke. Sekarang kita akan memasang dari tutupnya ini ya, kita baut. Saya tak cari bautnya. Oke, sekarang kita baut saja ya. Kok nggak nyampe bautnya, Le? Bautnya kok kurang panjang. Saya sebentar. Lah, ini bekas dipotong, Le ya. Nah, ini bekas potongan kok. Nah, bekas potongan ya. Oke, saya tak carikan yang utuh dulu. Oke, dan ternyata ya Lemono nyari baut ya, nyari baut yang seukuran panjang ini. Seukuran panjang ini, lebih panjang dari ini enggak ada, ya, lebih panjang dari ini enggak ada. Nah, ini kan bekas potongan ya, bekas potongan. Nah, kemudian keduanya lubang bautnya ini. Nah, ini drat-dratannya lebih dalam daripada yang awalnya
ya. Ini dari luar sudah drat-dratan, saya biar kelihatan. Nah, bisa terlihat ya, Lek. Ini di dalam baru drat-dratan ya. Kemudian di sini luar baru drat-dratan. Nah, apabila kita memberi baut yang orinya seperti ini, dia itu nggak nyampe, Lek. Gigitnya cuman sedikit banget ya. Jadi nyari yang lebih panjang sini nggak ada, Lek ya. Jadi terpaksa kita akali saja. Kita akali menggunakan baut panjang ini ya, baut panjang ini. Nah, kita akali pakai ini ya. Sebentar. Dikarenakan lubang baut 3 ini nggak sama, Lek ya. Nah, yang ini di luar sudah ada drat-dratannya. Dari luar sudah ada drat-dratannya. Nah, sini dalam baru ada drat-dratannya. Nah, ada di sini juga dalam juga baru ada drat-dratannya. Kelihatan ya, Lek ya. Nah, jadi yang dua ini, 1 2 ini ya, ini kan beda. Nah, di luar sudah ada drat-dratan toh. Nah, jadi di bagian sini kita tandain dulu. Nah, yang sini orinya masih nyampe ya, masih nyampe, masih bisa dikencengin ini nanti saat diketok. Yang keduanya, yang 2 ini kita custom, dia itu lebih panjang pol bagian muncul, kemudian nanti kita potong. Nah, oke, setelah proses pengencengan selesai, maka kita akan memotong dari bawah dan atasnya ya, dikarenakan takutnya atas kalau tidak dibikin rata nanti berakibat nyangkut. Nah, yang bagian bawah kan ada sisa ini ya, kita potong saja. Apa, Mas? Tak baut toh ya. Baut itu gowo digede sana ya persesan kok. Oke, dan kalau sudah selesai penggerindaan maka kita akan melakukan dilem lagi ya bagian sini. Nah, untuk penggerindaan ini ya, untuk penggerindaan ini usahakan dia itu sudah rata di bagian ujung sini ya. Ujung tertinggi sini adalah ujung tertinggi sini, maka itu sudah dinyatakan dari putaran nanti akan menjadi aman. Nah, apakah ini nggak apa-apa, Lek? Nggak apa-apa, ini aman ya, ini aman. Oke, dan sekarang sudah selesai ya dari pemasangan nih. Nah, oke. Oke, dikarenakan bagian ini sudah selesai, jadi sekarang kita akan ngetes jalur olinya ini ya. Ini dengan putaran tangan harus keluar ya. Nah, kalau oli kan agak kental ya, jadi kita gunakan bensin saja ya. Kita tuang bensin di bagian jalur oli ini. Nah, seperti ini. Karena di bagian pompa yang sebelahnya untuk penghisapan kan kosong, belum terpasang atau belum terpenuhi oli. Jadi kita memutar dari putaran ini searah putaran mesin ya. Kita putar searah putaran mesin. Kita putar dari stangnya. Nah, oke, dia dengan putaran tangan pelan saja sudah banter sekali ya. Nah, sudah kenceng banget lah. Ini putarannya kalem pol ya. Nah, ayunan tangan Lekmono perhatikan di bagian tangan kanan ya. Nah, segitu aja anginnya sudah pol. Nah, ini bisa ditandakan dia itu normal. Oke. Nah, semakin kencang semakin banter lagi ya. Nah, oke. Karena perbandingannya kalau putaran tangan itu enggak seberapa dengan mesin nyala. Sekali belayer sudah wer. Ya, putarannya banyak sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan memproses dari kita semprot-semprot dari bekas bensin tadi. Kalau sudah bersih, kita akan menginjak ke bagian penataan per koplingnya. Oke, di sini per awalnya menggunakan per yang bawaannya ya, per yang bawaannya sih. Nah, menggunakan per yang bawaannya nggih. Nah, sekarang kita ganti menggunakan per tiger ya.
vertiger copotan. Nah, vertiger copotan ini berbeda dengan belian, intinya seperti itu. Saat dia itu panas, dia itu tingkat kenyalnya atau baliknya itu tetapi yang belian juga ada seperti itu ya. Tetapi kita menemukan juga saat kita ganti itu malah justru panas itu kopling menjadi lembek ya, karena kopling belian ya. Sekarang kita lanjutkan pemasangan dari ini ya. Dan sekarang kita akan coba apakah nanti si kopling ini mentok apa tidak ya. Kita baut dulu. Bautnya menggunakan ini loh ya, 10-an ini kayaknya loh ya, karena ini ada 4 biji di bagian sini. Nah, ini harusnya ada ringnya ini loh ya, tetapi enggak ada ringnya. Sebentar kita pasang dulu. Oke, kita coba kencengke menggunakan impact kalau bisa. Pelan-pelan untuk pengencengannya kita kencengke. Oke, dan sekarang kita akan cek menggunakan kunci T ya. Oke, sekarang kita coba kencengke manual. Nah, oke, pelan-pelan saja kita kencengke. Oke, nah maaf pakai kaki. Oke, dan di sini sekarang kita perhatikan ya di bagian sini ya. Nah, di bagian tempat koplingnya ini ya, ini masih ada jarak banyak sekali ya. Di sini masih ada jarak banyak sekali ya. Ini masih tingkat aman dalam pengoplingannya ya. Tetapi nanti kalau tidak dicoba dengan kondisi mesin nyala itu tidak akan ketahuan ya. Jadi kita nyalakan dulu nanti dari mesinnya, baru kita tes dari koplingnya. Tetapi harusnya ini sudah aman ya. Oke, kemudian kita pasang dari klakernya. Nah, masih jauh sekali ya di situ. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke pemasangan bagian ini ya, di bagian pelor ini. Nah, ini oke, di bagian pelor ini setut ini ya. Ini biasanya di sini juga ada ringnya ya, di bagian sini. Apabila nanti koplingnya itu kurang main, maka kita akan memberi ring di bagian sini ya. Kalau tidak, di bagian diameter klaker dalam sini kita beri ring ya. Diameter sini kita beri ring. Sebentar, kita akan ngetes dulu ya. Di dalamnya sini ada pelor. Nah, pelor ini mau pakai mau enggak apa-apa. Yang penting kopling terasa lentur dan nyaman di tangan ya, dan tidak ada permasalahan pada kopling itu sendiri. Oke, di sini setut masih menggunakan aslinya, setutnya masih menggunakan aslinya ya. Nah, dan ini apabila ini hilang, ini bisa digunakan menggunakan batang klep ya, batang klep GL boleh, pokoknya diameternya sama ataupun lebih besar sedikit tidak ada masalah. Oke, tetapi di sini kita akan menutup ya, kita akan ngetes dari koplingnya ini terlalu muncul apa tidak ya. Kalau terlalu muncul kita nanti akan melakukan pemotongan ya, atau kalau tidak kita buang dari pelor dalamnya ya. Kita coba tutup dulu.
Oke, kita coba buang dari setutnya. Oke, di sini mau rapat berarti tandanya ya, tandanya di bagian setut ini terlalu panjang ya. Di bagian setut ini terlalu panjang. Nah, kita langkah selanjutnya adalah mengcustom dari asnya ini ya. Kita custom dari asnya dulu. Langkah pertama kita buang dulu dari pelornya ya. Pelor kita buang dulu. Oke, kemudian kita masukkan. Nah, ini pelor sudah terbuang ya, pelor sudah terbuang. Dan sekarang kita pasang kembali. Oke, di sini mau rapet. Nah, di sini di bagian tuasnya sudah ada gerakan, berarti pelor tidak perlu dipakai ya. Dan langkah selanjutnya kita tidak perlu mengcustom dari si bagian tuas koplingnya. Nah, sekarang kita beri baut dulu ya. Kita beri baut 4. Sini 1. Oke. Ini hanya untuk ngetes dulu ya. Kemudian silang ya, kita beri silang seperti ini. Kemudian bagian atas. Nah, nggak perlu kenceng-kenceng deh. Yang penting dia itu nggak gerak ya. Nah, oke, dan langkah selanjutnya kita akan ngetes dari tuas koplingnya. Ya. Oke, di sini ada gerakan, berarti tandanya sudah aman ya. Sekarang kita tekan dari koplingnya. Oke, muternya enteng sekali ya, sudah mau enteng. Nah, sluk. Oke, sekarang kita ambil kunci Inggris. Sekarang kita tes ya, apakah kopling ini mau dia itu ngopling apa tidak ya. Oke, dia itu mau ngopling ya. Agak berat deh kalau ini, soalnya tuasnya kecil sih. Sebentar, ini kalau di tangan mau enteng deh ya. Oke, alah ya, ucal lah ya. Oke, kopling sudah mau main ya, kopling sudah aman. Nah, sekarang aduh. Sekarang langkah selanjutnya kita akan ngetes juga di bagian si kopling ini main apa tidak. Nah, cara ngetes manualnya seperti ini ya, cara ngetes manualnya. Kita geser dari, nah gini deh cara ngetesnya ya. Nah, oke. Sekarang apabila si posisi ini ya, si posisi kiri ini, nah ini kan netral ya, netral. Oke. Sekarang kita masukkan gigi ya. Kita masukkan gigi 2 saja. Oke, saya sampai nyantol. Nah, ini sudah nyantol ya, sudah nyantol. Nah, tandanya apa? Tandanya saat kita putar dari setangnya sini ya. Saat kita putar dari setangnya, dia itu ikut muter. Oke, dia itu ikut muter, dia itu tidak bisa ditahan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan tekan kopling ya, sambil tekan kopling. Ini agak susah ya, karena tutorial nah. Harus ngadepin kamera dan tangannya main semua sama kaki-kakinya. Oke, sekarang kita kopling saja. Nah, kita tekan koplingnya sini ya, kita tekan koplingnya sini. Nah, kita perhatikan juga di bagian setang ya. Kita perhatikan di bagian setang juga ya. Nah, di sini saat kita puter ya, as gearnya sini saat kita puter. Sebentar biar kelihatan. Oke, di bagian sini, ini kalau dilepas koplingnya ini, dilepas celek ya, kita lepaskan seperti ini, maka saat diputer ini dia itu setang ikut muter ya. Tandanya kopling mau gigit ya. Keduanya saat kita tekan kopling, saat kita pencet kopling seperti ini, celek ya, celek seperti ini, maka nah setangnya tidak berputar ya, setangnya tidak berputar.
Nah, oke. Setangnya tidak berputar, aman. Oke. Nah, kemudian kita lepaskan kopling. Nah, kita lepaskan kopling seperti ini. Nah, si setangnya muter, berarti tandanya kopling ini sudah oke. Oke, jadi cara ngetesnya seperti itu. Ini akan lebih mudah apabila di bodi mesinnya, ya. Jadi penataannya seperti itu ya, Le. Nah, oke. Sekarang kita akan melanjutkan ke pemasangan karena ini bosingannya sangat penting. Ini harus dikasih bosingan, ya. Ya, kita miringke. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan ngecek dari bosingan ini ya. Bosingan ini untuk kopling seperti ini, dan banyak sekali di video Lemono menyebutkan bosingan-bosingan ini jangan terlewatkan ya, karena ini sangat penting ya. Karena posisinya supaya dia itu benar-benar center pada tempatnya. Kalau itu semua masih standar. Oke, nah, Lek, bagaimana apabila per ini menggunakan per racing? Itu bebas, Lek ya, tetapi Lemono tidak menyarankan. Kenapa? Lemono sudah menyebutkan di bagian bak kopling ini, videonya judulnya bak kopling itu, tuas ini akan gampang sekali putus apabila tekanannya terlalu berat saat mesin ini panas ya. Karena Lemono pernah mengalami, sudah Lemono ceritakan, Lemono pernah mengalami putus asnya ini ya, yang asnya yang putus menggunakan per kopling TDR ya, itu waktu di Tegal ya. Itu sudah banyak sekali Lemono video kan, makanya Lemono hanya memakai dari per kopling Tiger ini saja karena ini sudah mencukupi, Lek ya. Oke, Lek, di sini sudah selesai ya, sudah selesai untuk pengeliman ini Lemono lem ya. Tadi Lemono lem tidak videokan karena pasti lama, karena ini sangat tipis banget ya, lemnya sangat tipis, dan di bagian bak sini sangat tipis juga, makanya Lemono tidak memvideokan. Nah, ini nunggu kering nanti kita pasang packingnya. Nah, untuk bosingannya ya, untuk bosingan ini sendiri, ya, bosingannya itu apabila ini baru ya, baru kemudian ditancap kayak seperti ini. Nah, oke, ditancap kayak seperti ini, itu diukur dengan yang ini ya, jangan lebih panjang dari yang orinya. Kalau lebih panjang nanti akan terjadi rembes di bagian sini ya, karena ini bagian tembakan dari oli nih, dari pompa oli ya, makanya panjangnya harus sesuai dengan orinya ya. Nah, oke, sekarang mesin kita balik. Oke, sambil menunggu kering kita videokan nanti dulu ya. Nah, oke, di sini Lemono akan menjelaskan lagi yaitu tentang kopling ini sendiri ya. Apabila ini dikasih per kopling racing itu lebih bagus lah sebenarnya ya, lebih oke. Cuman kendalanya di bagian ini adalah yang sudah Lemono sebutkan tadi, bahwa tuasnya ini tidak akan kuat ya. Ini jangka pendek ataupun kalau dia 3 kota 4 kota lah ya gampangannya, dia itu masih kuat-kuat saja lah. Tetapi nanti jalan jangka lama, asnya ini di bagian dalam ini ada putus karena di dalam silnya sini ada silnya. Nah, itu sudah ada videonya di bagian bak kopling itu sendiri. Oke, Lek. Jadi ini menggunakan per kopling Tiger saja sudah cukup. Ini apabila terjadi selip bukan dari komponen lainnya tetapi dari kampasnya yang Lemono sebutkan di depan tadi. Oke. Oke, dan sekarang lem sudah kering, jadi kita pasang. Nah, kita tempatkan pada bosingannya ya. Karena ini kita lakukan pengeliman, jadi kita pasang di bagian yang ada bosingnya. Kalau misalnya bosingnya di bagian crankcase ini ya kita tempelkan di sini. Tapi di bagian sini ya kita tempelkan di bagian sini saja. Lubang-lubang bautnya jangan lupa, dikarenakan jaraknya untuk crankcase CB ini ya, tebelnya ini sangat tipis sekali ya, beda dengan Neotech. Nah, itu gampang sekali bocor, Lek ya. Nah, sekarang kita tancapkan dulu dari bae ya, pelan-pelan, packing diperhatikan. Oke, sudah keras berarti tandanya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita baut dulu.
sekarang kita tes lagi dari koplingnya karena sudah kita pasang dari packingnya ya. Oke, di sini Lek Mono akan pakai kaki lagi. Nah, sekarang kondisi dari motor ini kondisinya persneling masuk ya, persneling masuk. Tandanya apa, Lek? Kita perhatikan setang. Saat kita putar di bagian sini ya, di bagian sini dan setang yang ikut, itu berarti tandanya sudah masuk gigi. Nah, cara ngetes koplingnya seperti ini ya. Kita tekan dari tuas koplingnya ya, kita tekan set. Sebentar. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, kalau sudah ditekan kita putar dari asnya ya. Nah, kita perhatikan dari bagian setangnya ya, bagian setangnya sana. Nah, bagian setang ini kita perhatikan, dan di bagian sini, di bagian gearnya saya putar. Nah, dia itu tidak ikut muter. Nah, ketika kopling kita lepas seperti ini, dia itu ikut. Nah, tandanya apa? Kopling ini sudah normal ya. Oke, kalau selip nanti berarti permasalahan ada di kampas koplingnya tadi. Oke, yowis gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lek Mono.